Baik, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-6. Saya bacakan akan ayat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini, saudara-saudara. Dan tema yang kita renungkan adalah jalan hidup orang benar. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Jadi kalau kita melihat di dalam perikop Mazmur pasal 1 ini memang kita lihat ada dua jalan ya. Itu tadi ada jalan orang benar dan juga ada jalan orang fasik. Dan kalau kita lihat jalan orang benar ini adalah tentunya sebuah jalan yang sangat disukai oleh Tuhan. Karena memang orang benar itu adalah orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pasti orang benar itu kan dia mentaati firman Tuhan dan punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tentunya sangat menyukai akan hal ini. Karena orang benar pasti dia akan mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita lihat jalan orang fasik tentunya adalah sebuah jalan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena memang jalan itu adalah jalan yang terpisah dari Tuhan. Tuhan tidak mengenal jalan ini. Maksudnya Tuhan tidak mengenal orang fasik karena memang mereka itu adalah sedang menuju kepada kebinasaan dan mereka berjalan menurut keinginan bahkan kehendak mereka sendiri ya, sehingga pada akhirnya mereka juga menuju kepada kebinasaan. Tetapi saudara, saya ajak kita untuk melihat ya, untuk merenungkan yang menarik di sini adalah tentang siapa itu orang benar, siapa itu orang fasik. Karena kita seringkali mungkin berpikir orang fasik itu mungkin adalah mereka tidak bersama orang benar. Atau mungkin kita berpikir mereka di luar daripada orang-orang benar gitu. Di luar kumpulan orang-orang yang benar gitu ya. Tapi sebenarnya saudara ya, kalau kita lihat orang fasik yang dimaksudkan di dalam ayat yang perikop ini tadi, kita lihat mereka itu sebenarnya bagian dari umat Allah. Ya. Bagian dari orang-orang Israel. Kalau kita misalnya lihat konteksnya orang Israel. Jadi orang fasik itu adalah mereka itu ada di dalam kumpulan orang benar. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya adalah bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Mereka itu bisa dikatakan bisa bersama-sama di dalam beribadah juga, bisa demikian ya. Bersama-sama mungkin di dalam pelayanan. Bersama-sama juga mungkin ya di dalam segala aktivitas-aktivitas rohani sama seperti orang-orang Israel. Ya, karena kita tahu meskipun orang Israel itu adalah disebut sebagai umat-nya Allah, tetapi kita yakin sekali mereka tidak semuanya disebut sebagai umat pilihan Allah. Ya, mereka memang umat Allah, tetapi tidak semuanya mereka diselamatkan oleh Allah. Di antara mereka ada orang fasik. Jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur ini bahwa sebenarnya juga orang fasik itu sebenarnya mereka itu tidak jauh-jauh dari kita. Ya, mereka ada di tengah-tengah kita. Sehingga sama seperti kalau kita lihat di dalam perjanjian baru ya. Jadi di dalam kumpulan-kumpulan orang yang benar, ya sebenarnya di dalamnya pun juga adalah ada ilalang dan ada gandum, ya, ada kambing dan ada domba. Jadi itu kondisinya, saudara-saudara. Sehingga kalau kita melihat setiap anak-anak Tuhan itu tidak bisa tidak terus perlu menyelidiki diri apakah memang telah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh orang yang benar atau orang-orang yang memang belum mengenal kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ya, orang yang benar ya, orang yang benar itu tentunya adalah
orang yang berjalan di dalam kebenaran, dan itu tentunya tidak terlepas di dalam pilihan kehidupannya yang dia ambil. Karena memang jalan hidup orang benar dengan jalan orang fasik ini, manusia itu kan diperhadapkan dengan sebuah pilihan, dan mana yang akan dipilih oleh orang. Dan pilihan itu pasti akan memberikan satu dampak di dalam kehidupan kita. Dan ketika orang-orang yang benar itu terus memilih untuk mengikuti kepada Tuhan, maka tentunya Tuhan juga akan senang kepada mereka ya. Sehingga kalau kita melihat Tuhan itu mengenal daripada orang yang benar ya. Karena memang mereka mempunyai satu relasi dengan Tuhan sendiri. Nah, tentunya orang yang benar ini, selain dia dikenal oleh Tuhan, dia sendiri juga memang mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kalau kita memperhatikan saudara-saudara, dikenal sama mengenal, ini adalah dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen ya. Mungkin ada orang mengakunya itu dia mengenal ya Tuhan, tetapi belum tentu kan Tuhan kenal dia. Itu persoalannya di situ. Sama seperti misalnya ya, banyak orang ngaku kenal Prabowo nggak, Presiden Indonesia. Pasti banyak orang ya bilang saya kenal. Tapi masalahnya apakah Prabowo kenal dia? Nah ini persoalannya saudara ya. Tapi orang yang punya relasi itu sebenarnya adalah sama-sama kenal ya. Kita mengenal dia dan dia mengenal kita. Dan orang benar itu adalah dia tidak hanya saja mengenal Allah, tetapi Allah kenal dia. Dan orang yang dikenal oleh Allah itu pasti akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Nah ini adalah satu prinsip ya kalau kita perhatikan. Tetapi orang fasik itu adalah ngakunya bisa kenal Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak kenal dia sama sekali. Seperti di dalam ayat yang ke-6. Dan kita tahu hal inilah yang membedakan daripada kehidupan manusia. Apakah mereka memilih untuk mau mengikut Tuhan, meresponi firman Tuhan, mau taat kepada Tuhan, atau lebih memilih jalan daripada kefasikan. Tetapi orang-orang yang benar ya, kalau kita melihat, adalah orang-orang yang pada akhirnya mereka mempunyai satu perbedaan dengan orang yang fasik. Karena orang benar ini, mereka itu mendapatkan satu kebahagiaan. Kebahagiaan akibat daripada relasi mereka dengan Tuhan. Tentunya kebahagiaan ini, atau bisa disebutkan ini adalah seperti sebuah berkat yang mereka dapatkannya. Dan kita bisa melihat bagaimana berkat yang didapatkan oleh mereka ya. Misalnya di dalam ayat 1 itu ya, kita ayat 1 dan 2 ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam dua ayat yang kita baca tadi, sebenarnya itu di awal itu kan dikatakan ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan atau nasihat orang fasik. Nah sebenarnya saudara-saudara, kalimat berikutnya ada namanya itu kalimat tersembunyi. Itu kalau istilahnya Yunani itu elipsis ya. Ibrani maksudnya. Jadi ada yang tersembunyi. Jadi kalau kita baca, berbahagia juga mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagia juga mereka yang tidak berduduk di dalam kumpulan komplotan ya, pencemooh. Kemudian dikatakan berbahagia mereka juga yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi hidup mereka itu satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan ya. Jadi benar-benar mendapatkan satu berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mencoba membandingkan ya di dalam Mazmur 112 karena Mazmur 1 ini dia strukturnya itu hampir mirip dengan Mazmur yang ke-112. Dan di dalam Mazmur 112 itu kita juga melihat ya, di sana dikatakan haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Jadi orang-orang yang benar, yang takut kepada Tuhan, itu dikatakan mereka dapat kebahagiaan. Satu berkat. Apa di sini? Berkat apa mereka yang dapatkan? Nah di ayat 2 itu dikatakan, anak cucu mereka perkasa di bumi.
Akatan orang benar akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Ini strukturnya hampir mirip kan dengan yang kita baca tadi di pasal 1 ya. Kalau kita perhatikan misalnya lagi di ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar ya. Ayat 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat 6, ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu diingat selama-lamanya. Orang benar lagi apa? Tidak takut kepada kabar celaka. Seterusnya ya. Ayat 8, hatinya teguh, tidak takut. Ia memandang rendah para lawannya. Ayat 9, dia membagi-bagi, ia memberi kepada orang yang miskin dan seterusnya. Ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, yang menggertakkan giginya lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mirip dengan Mazmur pasal 1, seperti yang tadi kita lihat. Strukturnya mirip kan? Dari ayat ke-5 dan ke-6. Penutupnya orang fasik. Jadi kita bisa melihat ya, inilah sukacita daripada orang yang benar. Maka kita bisa bayangkan ketika orang-orang itu memilih untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, maka itu adalah satu jalan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan di dalam seluruh Mazmur itu membedakan dua jalan ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan jalan orang benar ketika orang memilih mengikuti Allah, memilih untuk percaya kepada Allah, memilih untuk setia kepada Tuhan, jalannya itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, bahkan penuh dengan anugerah dari Tuhan. Dan ini berbeda sekali dengan orang fasik yang akhirnya menuju kepada kebinasaan. Dan tentunya di dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Apakah kita mau memilih untuk berjalan di jalan yang benar, atau kita memilih untuk berjalan di dalam jalan kefasikan. Dan kita melihat mereka yang berjalan di dalam jalan kefasikan, tentu hidup mereka juga ada di dalam bahaya yang sangat besar. Kalau kita tadi memperhatikan ya, di dalam bahasa kiasan atau bahasa gambaran ya, itu menggambarkan sebenarnya orang-orang yang berjalan di dalam jalan kefasikan ya. Misalnya mereka itu dikatakan kan berjalan, berdiri, dan duduk ya. Jadi ini kalau orang mau menuju kepada satu kehancuran ya, mungkin awalnya itu dia mencoba-coba ya. Mencoba-coba berjalan, karena kan berjalan itu kan ya masih jangka waktunya sedikit ya. Tapi ketika misalnya dia sudah berdiri, udah mulai lebih ini lagi nih, lebih lama. Dan lebih lama lagi adalah ketika dia misalnya duduk gitu. Ketika duduk itu berarti dia sudah ada satu persekutuan, hal yang begitu intim, sudah dekat dengan kejahatan. Dan di dalam kesaksian banyak orang itu kalau kita lihat ketika mereka memilih untuk jatuh dalam dosa, umumnya itu tidak langsung jatuh abret begitu, enggak. Selalu ada prosesnya. Kalau kita ngikuti gambaran kiasan daripada Mazmur ini, mungkin dia mula-mula berjalan, ya. Mula-mula coba-coba. Mula-mula mungkin dia hanya ya berdiri lah, lama-lama duduk. Mulai akhirnya punya persekutuan. Ya, mungkin sama seperti orang kalau merokok. Dulu waktu SMA saya pernah merokok ya. Awal-awal kan kita sama teman-teman jalan bareng dulu. Kita nggak langsung merokok. Saya ingat banget, saya punya kumpulan beberapa teman. Jadi waktu SMA kelas 2, di situ saya agak bandel sedikit. Jadi kita suka pergi bareng. Nah setelah pergi bareng ya, duduk-duduk sampai ini. Setelah itu kan teman-teman kita, ya di antara mereka ada yang ngerokok. Awal-awalnya saya nggak ngerokok, nolak. Tapi lama-lama nyoba. Waktu nyoba, itu pun karena nggak biasa, kita nggak berani telan asap ya. Jadi kita hanya di mulut saja. Jadi masukin, langsung keluarin. Nah, tapi kemudian teman-teman ajarin kita, udah coba aja telan-telan. Waktu telan pertama, batuk-batuk gitu. Nah, akhirnya kita nggak berani. Kita nolak lagi, tapi berikutnya jalan lagi. Akhirnya sampai sudah terbiasa gitu. Nah, setelah terbiasa, dulu dikasih rokok menolak. Setelah terbiasa itu malah minta.
Setelah minta lama-lama beli sendiri. Nah, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Dan itu orang kalau sudah jatuh di dalam hal itu udah sangat susah sekali ya. Nah, itulah kalau kita melihat jalan kefasikan ya, seperti begitu. Dan kalau kita melihat panggilan kita adalah Tuhan tentunya memanggil setiap orang-orang percaya untuk mempunyai satu panggilan hidup untuk taat mengikuti jalan kebenaran. Memang kalau kita melihat mengikuti jalan Tuhan itu adalah bukan hal yang mudah kalau kita perhatikan. Karena selalu tantangan dunia itu adalah satu tantangan yang begitu besar untuk kita hadapi. Dan seringkali ketika orang itu memilih, saudara ya, jalan hidup ini, seringkali tentunya memilih jalan yang mana yang paling menguntungkan. Itu yang seringkali kita sebenarnya pilih. Yang mana yang paling menguntungkan. Dan umumnya dunia ini kan lebih menguntungkan kita. Jalan dunia itu lebih memberi keuntungan, lebih gampang diterima oleh dunia. Bahkan lebih gampang untuk bisa, mungkin dari kacamata dunia itu lebih gampang untuk meraih apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita melihat ya, sebenarnya bukan siapa yang menguntungkan kita sebenarnya, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir dalam hidup ini, apakah Tuhan diuntungkan atau tidak? Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Dan panggilan orang-orang percaya di dalam dunia ini adalah tentunya dipanggil untuk membedakan sebenarnya mana yang Allah kehendaki, mana yang Allah sukai, mana yang Allah inginkan. Ini mirip seperti di dalam Roma 12 ayat 2 ya, kalau kita baca itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang yang serupa dengan dunia ini, nah itu adalah seperti yang tadi. Mula-mula dia berjalan, lama-lama berdiri. Setelah berdiri, akhirnya dia duduk. Nah itu adalah orang yang serupa dengan dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan menjadi serupa. Karena memang itulah dunia. Dunia itu berbeda. Tetapi panggilan kita itu adalah berubah di dalam pembaharuan budi kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang Allah inginkan, mana yang Allah sukai, yang baik, yang berkenan. Nah itu saudara-saudara, kalau kita melihat ya. Makanya di dalam ayat yang pertama itu dengan jelas itu menunjukkan satu hal yang negatif. Panggilan orang percaya itu adalah untuk tidak serupa dengan dunia, membedakan kehendak Allah dengan cara secara negatif di dalam ayat 1, yaitu adalah untuk meninggalkan, menghindari hal-hal yang negatif. Menghindari berjalan, menghindari berdiri, dan menghindari duduk dengan orang fasik dalam komplotan pencemooh. Menghindari hal itu. Tapi positifnya adalah mengambil apa yang harus dilakukan. Dan kita melihat apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan itu adalah terus untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua ini ya, di sini dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini adalah satu hal yang sangat positif ya. Hal yang sangat positif maksudnya adalah menyukai firman Tuhan. Positifnya ini, negatifnya ayat 1, positifnya ini. Jadi positif itu adalah kita mengambil bagian untuk merenungkan akan firman Tuhan itu dan dikatakan siang dan malam. Siang dan malam itu bisa berarti secara penuh, secara keseluruhan. Jadi mencakup seluruh hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Jadi mencakup setiap saat. Ini adalah satu sikap yang terus merenungkan dan melakukan akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ini pernah dilakukan oleh Ezra. Ya, kalau kita melihat di dalam Ezra pasal 7 ayat 10 ya. Ezra itu dia bertekad ya. Dia meneliti Taurat Tuhan itu dan dia melakukannya. Bahkan dia baru mengajar ya, mengajar ketetapan serta peraturan itu kepada orang Israel. Jadi ini seperti sikap Ezra inilah. Jadi contohnya itu Ezra. Dia bertekad,
untuk meneliti firman Tuhan, dan dia juga bertekad untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan setelah itu dia baru bertekad untuk mengajar ketetapan dan peraturan Tuhan kepada orang Israel. Dan ini tentunya hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Dan ini adalah hal yang positif daripada kehidupan, daripada berjalan di dalam jalan kebenaran. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, mereka yang memilih untuk melakukan jalan kebenaran ini dikatakan kemudian mereka itu seperti pohon. Seperti pohon yang artinya itu mempunyai satu hidup yang lebih baik. Satu hidup yang sehat. Satu hidup yang berakar dan berbuah. Sehingga dikatakan ya di dalam firman Tuhan ini ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dia lakukan itu berhasil. Itulah kehidupan orang benar. Ini mirip dengan Mazmur 92 ayat 13 sampai 14 ya. Kalau kita perhatikan di sana, itu orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Jadi akan terus menghasilkan buah terus sampai tua, itu nggak berhenti. Jadi itu adalah satu hidup yang benar-benar hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Saya kira ini adalah satu kehidupan yang indah di dalam Tuhan ya. Ketika kita menunjukkan satu hidup yang terus memberikan satu dampak karena di dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan firman Tuhan. Dan banyak contoh-contoh daripada di dalam Alkitab kalau kita melihat mereka yang betul-betul setia kepada Tuhan, punya hidup yang baik dan punya hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Dan kita melihat tentunya orang fasik berbeda sekali dengan orang yang benar. Kalau kita lihat ya, orang fasik di dalam ayat kita bandingkan misalnya dengan ayat 3, ayat 4 sampai 6 ya. Di sana kita menemukan, karena strukturnya kalau kita lihat ya, struktur daripada Mazmur ini, itu strukturnya kiastik ya. Dan yang ada di tengah-tengah itu yang paling ini kan, yang paling puncaknya gitu. Dan kalau kita lihat, siapa yang di tengah-tengah yang paling dikenal oleh Tuhan? Dan itu adalah, yang paling dikenal oleh Tuhan itu adalah orang benar. Jadi orang fasik itu sama sekali tidak dikenal oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menggambarkan orang fasik, orang yang memilih jalan kefasikan, seperti sekam yang ditiupkan angin. Ini mau menunjukkan orang fasik, mereka itu sebenarnya tidak penting. Orang fasik itu menuju kepada kebinasaan. Hidup mereka tidak penting. Jadi lenyap seperti sekam yang ditiupkan angin. Ini satu gambaran yang menunjukkan hidup mereka itu hidup yang tidak ada arti. Tapi orang benar itu adalah mereka dikenal oleh Tuhan sehingga kehidupan mereka satu hidup yang berbeda sekali dengan kehidupan orang fasik yang ditiupkan oleh angin yang hanya sesaat. Maka panggilan kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, biarlah kita boleh terus memelihara akan hidup kita di dalam satu jalan yang telah diberi oleh Tuhan, meskipun ini adalah satu jalan yang penuh dengan penyangkalan diri. Satu jalan yang penuh dengan disiplin. Satu jalan yang tidak mudah. Karena memang kita membelakangi dunia ini. Tapi terus mengarahkan diri kita mengikuti teladan daripada Kristus. Karena di dalam Kristus, di sanalah kita melihat satu hidup, jalan hidup orang benar. Kristus telah memberi teladan buat kita. Dan pada akhirnya kita melihat justru jalan hidup yang demikianlah menjadi satu jalan yang sangat disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Sang Juru Selamat kita yang telah berjalan di dalam jalan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita di dalam menggenapi akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.